Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor transportasi di Indonesia, di mana pemerintah menggadang-gadangkan lagi nih kendaraan otonomous, dalam artian kendaraan tanpa awak begitu akan menjadi pilar transportasi massal khususnya di Indonesia di masa akan datang. Dan seperti apa nanti realisasinya? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah saat ini tengah mengkaji penggunaan sarana moda transportasi massal berteknologi nirawak atau tanpa pengemudi. Bahkan kendaraan nirawak ini digadang-gadang untuk menjadi pilar transportasi massal Indonesia di masa depan. Kementerian Perhubungan berencana menjadikan kendaraan nirawak atau otonom yang berbasis teknologi sebagai pilar utama dalam sistem transportasi massal di Indonesia. Oleh sebab itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para pemangku kepentingan di bidang transportasi mempersiapkan diri untuk penggunaan kendaraan otonom sebagai kendaraan transportasi massal di tanah air. Budi Sumadi menambahkan transformasi transportasi di era digital akan semakin dipengaruhi oleh teknologi otonom. Dan kita telah melihat sejumlah inovasi yang mengadopsi teknologi otonom pada berbagai tingkat di Indonesia. Salah satunya di Ibu Kota Nusantara, di mana akan ada tram otonom atau Autonomous Rail Transit atau ERT. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga sudah diterapkan pada LRT Jabodebek dan Skytrain Soekarno-Hatta. Dengan demikian, kendaraan otonom akan menjadi pilar utama dalam sistem transportasi di masa depan. Sementara itu, riset McKinsey menyebutkan pada tahun 2035 mendatang, industri kendaraan otonom secara global diestimasikan dapat menciptakan pendapatan sebesar 300 miliar hingga 400 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, dinilai dapat menghasilkan pendapatan besar karena lebih efisien dari segi biaya operasional dan juga lebih aman karena minimnya kesalahan manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kendaraan nirawak yang akan menjadi pilar transportasi massal Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Muhammad Fahmi Arsad, beliau adalah analis transportasi perekonomian dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Halo, selamat pagi, Mas Fahmi. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Oke, salam sehat, Mas. Ya, salam sehat, Pak Prasetyo. Baik. Terima kasih, Pak, untuk waktunya, Pak. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara mengenai sektor transportasi di Indonesia, khususnya transportasi massal yang berbasis teknologi tanpa awak atau nirawak. Nah, review terlebih dahulu dari MTI sendiri melihat bagaimana sih perkembangan sarana transportasi massal di Indonesia saat ini. Oke, baik. Kalau kami dari sisi MTI, Ya. itu kalau kita melihat 10 tahun terakhir terutama perkembangan moda transportasi dan infrastruktur di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Seperti kalau kita lihat, kita review beberapa proyek seperti jaringan kereta api, itu dibangun MRT, kemudian LRT Jabodebek, LRT Jakarta, kemudian yang paling baru kereta cepat Jakarta-Bandung, itu juga salah satu bukti bahwa memang transportasi di Indonesia, terutama transportasi massal, berkembang cukup pesat. Selain itu, kalau kita lihat di beberapa kota-kota di Indonesia, itu juga muncul BRT yang memang di masing-masing daerah juga mulai dijalankan. Gitu. Kemudian dari sisi infrastruktur juga kita tidak boleh lupa bahwa memang di pemerintahan Pak Jokowi, infrastruktur jalan dan jembatan dikebut luar biasa, sehingga kita bisa lihat pembangunan tol Trans Jawa, kemudian tol Trans Sumatera juga berkembang cukup pesat. Bahkan sekarang untuk Trans Jawa sudah terhubung dari Banten sampai paling ujung di Banyuwangi. Kemudian kalau kita lihat review secara keseluruhan, memang Indonesia sedang dalam proses perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang luar biasa untuk mencapai sistem transportasi yang efisien dan terintegrasi.
Begitu Pak Baik, Pras. menarik kalau kita lihat Kementerian Perhubungan ini menyatakan bahwa kendaraan otonom begitu ya, yang berbasis teknologi akan menjadi pilar utama nih bagi transportasi massal di Indonesia. Anda melihat bagaimana potensi ke depan bahwa teknologi di bidang transportasi ini terus berkembang, kemudian nampaknya Indonesia cukup cepat juga ini untuk mengambil ataupun mencoba untuk menerapkannya di Indonesia. Ya, betul. Kalau kita lihat dari pernyataan Kementerian Perhubungan mengenai kendaraan otonom sebagai pilar utama, ini menunjukkan langkah maju yang signifikan dalam mengadopsi teknologi canggih. Kalau kita lihat dari sisi potensi manfaat, memang pasti dengan berkembangnya teknologi akan muncul efisiensi transportasi yang tentu akan meningkatkan efisiensi dari sisi rute perjalanan, kemudian akan mengurangi sisi kemacetan, kemudian dari sisi keamanan jalan. Dari sisi pengurangan kecelakaan juga tentu teknologi otonom akan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Gitu. Kemudian dari sisi tantangan dan hambatan juga mungkin dari sisi infrastruktur dan regulasi perlu dikembangkan juga atau perlu dibuat juga sedemikian rupa dengan perkembangan teknologi yang ada. Baik, ini menarik kalau kita lihat dari sisi manfaat yang Anda sampaikan begitu ya Mas Fahmi, bahwa dari sisi keselamatan kemudian bagaimana untuk menjaga tingkat kecelakaan. Seberapa besar sih kalau kita lihat pemanfaatan teknologi digital kalau bisa dikatakan begitu ya terkait dengan kendaraan otonom ini bisa meminimalisasi kecelakaan lalu lintas begitu, terutama dari sisi angkutan massa, kalaupun ini ya akan menjadi tujuan utama pemerintah ke depan, kendaraan otonom. Betul. Penggunaan kendaraan otonom tentu akan memberikan yang signifikan gitu. Jadi kalau kita lihat peningkatan efisiensi operasional itu terkait optimasi rute, kemudian jadwal yang lebih tepat waktu, kita bisa lihat di proyek-proyek baru di kereta api contohnya, LRT dan MRT dari sisi optimasi rute sama jadwal memang jauh lebih tepat waktu. Kemudian pengurangan kemacetan itu kita bisa lihat karena masing-masing kendaraan ketika sudah otonom otomatis mereka bisa saling terhubung. Akan ada banyak sensor yang dipasang, jadi koordinasi lalu lintas dan peningkatan kapasitas jalan itu akan meningkat juga. Baik, dari sisi pemerintahnya. Kemudian efisiensi energi dan lingkungan. Ya. Baik, ini menarik. Nanti kita akan bahas terkait dengan kesiapan dari pemerintah. Kemudian tadi beberapa manfaat terkait dengan optimalisasi rute, jadwal, penggunaan energi ini menarik karena di situ berarti kan karena menggunakan energi listrik kita akan lihat seberapa efektifnya juga ini bisa mendorong dari sisi penggunaan energi Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Fahmi, kita akan jeda sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan beberapa data akan kami sampaikan untuk Anda terkait dengan pemerintah juga akan menggunakan tram otonom terpadu begitu di Ibu Kota Nusantara yang sebagian unitnya sudah dikirim begitu dan kita akan lihat nanti seperti apa uji coba pelaksanaannya di IKN. Kita lihat data-data terkait dengan tram otonom terpadu yang akan diterapkan di IKN itu ya biaya investasinya lebih efisien, kemudian tanpa rel atau menggunakan berpemandu marka jalan. Kemudian daya angkut penumpang kalau misalnya 3 gerbong bisa 300 orang, kalau dengan 5 gerbong itu bisa mengangkut sampai dengan 500 orang. Daya baterainya sekitar 70 km untuk satu kali isi. Kemudian rutenya dari Sumbu Kebangsaan Barat, kemudian Sumbu Kebangsaan Timur, sampai kembali lagi ke Sumbu Kebangsaan Barat. Adapun jarak operasional sekitar 4,9 km nantinya dan jumlah halte yang tersedia ada 8 halte utama yang sedang dibangun juga ini oleh pemerintah ataupun otorita IKN. Baik, berikutnya. Untuk mekanisme kerja mobil otonom dan ini adalah beberapa jenis kendaraan yang memang nirawak begitu ya, perkembangan teknologi juga semakin canggih dan sudah diterapkan di beberapa produsen otomotif global. Yang pertama ada sensor dan persepsi lingkungan, kemudian ada sistem pemrosesan dan kecerdasan buatan, 3 sistem navigasi dan pemetaan, kemudian komunikasi antar mobil dan infrastruktur jalan, serta redundasi dan juga keamanan sistem. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini masih bersama dengan Mas Fahmi Arsyad
analis transportasi perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Baik, Mas Fahmi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, kalau dari manfaat sudah kita sampaikan kepada pemirsa begitu dari sisi rute, jadwal yang lebih teratur dan lebih akurat, bagaimana dari kesiapan pemerintahnya kalau memang kendaraan otonom ini benar-benar digunakan sebagai basis dari transportasi massal di Indonesia? Siap. Kalau catatan kami dari MTI ada sekitar 6 hal Pak Pras yang harus memang diperhatikan pemerintah. Yang pertama tentu dari sisi teknologi. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi sudah cukup matang untuk digunakan secara massal. Ini termasuk memastikan bahwa kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan aman dan efisien dalam berbagai kondisi lalu lintas dan cuaca. Kemudian yang kedua dari sisi regulasi dan kebijakan, ini pengaturan dan regulasi jelas diperlukan untuk mengatur penggunaan kendaraan nirawak. Ini tentu perlu pembuatan undang-undang terkait keselamatan, tanggung jawab, dan standar operasional. Kemudian di poin ketiga itu yang harus memang diperhatikan adalah infrastruktur, karena memang infrastruktur transportasi otonom itu harus mendukung integrasi kendaraan nirawak. Betul. Ini mencakup pembuatan jalur khusus, kemudian penyesuaian sistem sinyal lalu lintas, kemudian pemasangan sensor atau perangkat lain. Kemudian yang keempat tentu dari sisi keamanan dan privasi, karena memang aspek keamanan dan privasi data memang harus diatur dengan baik. Kendaraan nirawak tentu akan mengumpulkan data yang besar mengenai lingkungan dan perilaku pengguna jalan, sehingga perlindungan dan data pribadi memang akan menjadi prioritas di sini. Dan sosialisasi serta pelatihan bagi SDM di Indonesia juga harus dilakukan. Dan terakhir di poin 6 harus dilakukan uji coba dan implementasi secara bertahap. Seperti itu. Jadi 6 poin itu memang harus menjadi perhatian pemerintah. Ya, ini menarik karena kita siap ini bagaimana ya menjaga kesiapan dari sisi kendaraannya, infrastruktur pendukungnya, karena tadi kan memang ini menggunakan sensor-sensor yang cukup sensitif sehingga itu yang membaca ataupun membuat kendaraan ini bergerak ke arah mana sesuai dengan rute yang sudah ditetapkan begitu ya Mas Fahmi. Nah kalau misalnya dengan regulasi, aturan-aturan yang nanti akan menjadi payung hukum dari operasional kendaraan otonom ini sejauh ini apakah sudah cukup kuat begitu sehingga tinggal diimplementasikan saja? Betul. Dengan perkembangan teknologi tentu akan muncul penyesuaian regulasi dan tentu ini akan melibatkan berbagai pihak, Pak, ketika pengembangan aturan. Tentu harus kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hari ini antara Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PUPR, kemudian Pemda-Pemda terkait. Kemudian industri dan pemangku kepentingan juga tidak boleh lepas terkait terutama perusahaan teknologi, kemudian operator juga memang harus diperhatikan juga. Kemudian lembaga penelitian dan akademisi juga bisa dilibatkan. Kemudian organisasi dan asosiasi profesional yang memang akan banyak berhubungan dengan masyarakat luas itu. Dan komunitas dan masyarakat tentu kita butuh feedback untuk memperbaiki atau untuk menyesuaikan aturan atau undang-undang yang akan dibuat nanti. Baik, nah kalau bicara mengenai transportasi massal berarti Mas Fahmi, jenis moda transportasi apa sih yang cocok begitu apabila memang nanti menggunakan teknologi nirawak atau tanpa pengemudi begitu? Baik, untuk teknologi yang cocok, Pak. Kalau kita lihat sekarang memang di Indonesia ada beberapa teknologi yang sudah nirawak ya Pak. Kalau kita lihat ada LRT Jabodebek, kemudian Skytrain atau APMS yang ada di Bandara Soekarno-Hatta itu memang dibangun untuk tanpa awak. Jadi memang kalau kita lihat dari kesiapan sekarang dan urgensi yang ada di Indonesia itu dari sisi tram dan kereta perkotaan sangat cocok. Jadi paling cocok untuk saat ini ya tram dan kereta perkotaan karena memang untuk implementasi otonom ini memang dibutuhkan jalur khusus, kemudian lingkungan terbatas, artinya operasi di lingkungan yang memudahkan pengendalian dan pengawasan sistem yang terpisah dengan kendaraan yang lain. Kemudian BRT juga cocok, cuman memang kalau kita lihat masih belum steril jalur BRT yang ada di Indonesia ini, yang masih harus terlibat dengan kendaraan-kendaraan yang lain yang memang
butuh banyak peningkatan gitu dari sisi keselamatan tentunya. Oke, nah itu dia. Bicara mengenai tantangan nih, kalau kita coba lihat begitu, mitigasi, antisipasi seperti apa yang perlu dilakukan sejak dini begitu. Mengingat ini adalah teknologi yang canggih, sensitif tentunya, kemudian tadi membutuhkan banyak infrastruktur pendukung, apalagi dengan banyaknya sensor yang tertanam di dalam kendaraan otonom ini, Mas Fahmi. Ya, oke Pak Pras. Beberapa strategi dan langkah itu memang harus dilakukan atau diperhatikan. Jadi mungkin dari sisi pertama itu pengembangan teknologi yang ada. Jadi seperti ada sistem sensor dan deteksi seperti LiDAR, itu salah satu teknologi yang biasa digunakan di kendaraan otonom. Kemudian selain pengembangan teknologi yang ada, yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi adalah uji coba dan validasi. Jadi uji coba di dunia nyata ini melakukan uji coba yang ekstensif dalam berbagai kondisi dan lingkungan untuk memastikan bahwa kendaraan dapat menangani situasi darurat dengan baik. Kemudian simulasi ini juga tidak lupa harus dilakukan menggunakan simulasi komputer untuk menguji berbagai skenario dan situasi darurat yang mungkin terjadi bisa dilakukan sebelum uji coba langsung di lapangan. Kemudian tentu yang dari awal kita bahas adalah regulasi dan standar. Jadi standar keselamatan, mengembangkan dan menerapkan standar keselamatan yang ketat untuk teknologi kendaraan nirawak itu tentu menjadi hal yang krusial. Dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi sesuatu yang penting di sini. Selain memang infrastruktur pendukung tadi yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mitigasi. Oke. Nah, kalau kita melihat begitu dengan penggunaan yang mungkin sangat khusus ini, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi operasional dari kendaraan otonom saja begitu yang menjadi fokus dari pemerintah nantinya kalau memang transportasi massal kita berbasis otonom? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Fahmi, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan masyarakat transportasi Indonesia terkait dengan penggunaan transportasi otonom untuk angkutan massal ataupun transportasi massal di Indonesia. Baik, Mas Fahmi, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara dengan beberapa daerah ataupun wilayah lah, pengkhususan penggunaan dari kendaraan otonom ini sebaiknya di wilayah yang mana? Perkotaankah, pinggiran kota, atau kawasan khusus misalnya di IKN dan lain-lain? Silakan. Pak Pras, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan terkait kendaraan otonom terutama, memang kalau kita bisa lihat sih memang ada beberapa prioritas dalam penggunaan transportasi massal. Tapi beberapa daerah yang memang membutuhkan itu kita bisa sebut seperti Jakarta karena memang kemacetan yang luar biasa. Kemudian Surabaya juga kita bisa bilang bahwa dengan pengembangan kota yang cukup signifikan, transportasi massal yang canggih di Surabaya juga butuh. Kemudian Bandung, karena pertumbuhan pesat ya, Bandung mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari sisi populasi dan urbanisasi yang tentu akan meningkatkan atau harus dibangun sistem transportasi massal yang efisien. Kemudian Medan sebagai kota terbesar di Sumatera menghadapi tantangan transportasi dan membutuhkan solusi yang inovatif. Jadi kendaraan otonom dalam bentuk kereta atau dalam bentuk BRT menjadi solusi. Kemudian Makassar memang kalau kita lihat sedang mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi massal. Kita bisa lihat di sana dibangun kereta Makassar Parepare, dan tentu ini bisa menjadi dasar untuk penerapan teknologi otonom untuk dikembangkan selanjutnya. Kemudian Denpasar dan Bali terutama karena memang di sana daerah-daerah pariwisata, tentu dengan dikembangkannya shuttle atau kendaraan otonom berbasis kereta tentu akan meningkatkan pengalaman bagi turis yang ada di Bali gitu. Mungkin selain yang saya sebut tadi ada 6 kota, bisa kota-kota pendukung pariwisata seperti Jogja dan Solo itu juga bisa dibangun gitu, kendaraan otonom.
Mas Fahmi, kalau Anda katakan tadi memang satu kota yang berkembang begitu, butuh transportasi yang terintegrasi, kemudian menggunakan teknologi yang saling terhubung. Tapi Anda melihat bagaimana dengan tantangan dari sisi kepadatan lalu lintasnya, kotanya begitu. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dengan kehadiran kendaraan otonom? Ya, tentu akan menjadi tantangan tersendiri dengan adanya kendaraan otonom karena memang kalau kita melihat kendaraan otonom ini membutuhkan jalur yang khusus atau sesedikit mungkin untuk berinteraksi dengan transportasi yang lain karena memang dia membutuhkan tadi sensor atau beberapa perangkat yang canggih gitu. Iya. Dan memang ini yang menjadi PR tentu bagi kita semua terutama Kementerian Perhubungan untuk membuat regulasi yang tepat gitu atau kebijakan yang tepat. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan kesiapan masyarakat? Kita sendiri sebagai pengguna transportasi massal apabila tadi memang nanti rencana penerapan dari transportasi massal menggunakan kendaraan otonom. Ingat tadi Anda katakan kita sebenarnya sudah belajar dari pengalaman penggunaan LRT, kemudian Skytrain begitu. Apakah bisa lebih luas lagi? Baik, kalau dari sisi kesiapan masyarakat dalam hal kendaraan yang otomatis ini, memang dari sisi pemerintah juga harus selalu melakukan edukasi dan pelatihan. Jadi melakukan seminar, melakukan workshop, kemudian menyebarkan informasi atau kampanye melalui media massa terkait kendaraan otonom. Kemudian penerimaan dan kepercayaan publik juga harus diperhatikan karena memang pembangunan kepercayaan. Jadi masyarakat ini percaya bahwa dengan kendaraan otonom maka perjalanan akan jauh lebih efisien, akan meningkatkan keselamatan juga. Nah ini tentu harus mulai digaungkan oleh pemerintah. Kemudian tentu akan harus dibarengi dari sisi regulasi dan kebijakan, kemudian infrastruktur dan aksesibilitas yang memang harus ada. Karena memang PR-nya adalah saat ini dari sisi infrastruktur dan aksesibilitas adalah perpindahan dari satu transportasi ke transportasi lain yang memang masih kurang gitu di Indonesia. Baik. Nah, tantangan berikutnya yang menarik dicermati dari sisi maintenance, perawatan, begitu menjaga semua sistem berbasis teknologi canggih ini tetap prima begitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Ya, memang dari sisi maintenance menjadi sesuatu yang harus diperhatikan karena ketika kita melakukan atau implementasi sesuatu yang baru, maintenance menjadi hal yang penting karena memang untuk menjaga supaya kendaraan ini tetap bisa dipakai dengan aman dan selamat dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi normal atau darurat gitu. Dan itu memang kolaborasi antara pemerintah dengan sektor industri, kemudian sektor pendidikan itu menjadi hal yang penting di sini. Baik. Terakhir, proyeksi Anda terkait dengan moda transportasi massal Indonesia yang akan menggunakan teknologi otonom, akankah ini smooth begitu berjalan sesuai dengan target dari pemerintah sendiri, kesiapan dari infrastrukturnya, kemudian SDM dan masyarakatnya ke depan ini akan seperti apa dari MTI? Baik, kalau kami dari MTI Pak Pras ini melihat bahwa memang ada semangat baru dari sisi pemerintah, ada semangat yang luar biasa untuk mengembangkan kendaraan otonom dan kami dari MTI cukup optimis bahwa ini akan berjalan dengan sukses dan semoga semuanya bisa berjalan sesuai tepat waktu, sesuai yang direncanakan seperti itu. Karena memang semangatnya luar biasa, baik dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dari sisi sektor industri itu berjalan secara simultan. Baik, itu dia terkait dengan penggunaan kendaraan otonom ya yang akan menjadi basis dari kendaraan transportasi massal di Indonesia. Mas Fahmi, terima kasih banyak atas analisis yang sudah Anda sampaikan ya terkait dengan rencana pemerintah menggunakan kendaraan otonom dan semoga tadi kesiapan infrastrukturnya juga semuanya mendukung dari payung hukumnya, kemudian bagaimana kendaraannya, aturan-aturannya dan juga masyarakat penggunanya untuk sama-sama menjaga transportasi massal canggih ini. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat Mas Fahmi. Sukses. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih Pak Pras. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik efektivitas perpanjangan safeguard bagi industri tekstil.